Di suatu hutan, hiduplah seekor kelinci yang bersahabat dengan seekor landak. Mereka bersahabat sudah cukup lama, walaupun keduanya memiliki perangai yang berbeda. Landak adalah binatang yang rajin. Ia suka membersihkan sarangnya dan rajin mencari makan, lalu disimpannya di tempat penyimpanan di dalam sarangnya. Sedangkan perilaku kelinci memiliki sifat pemalas. Ia mengerjakan sesuatu jika ia mau, dan hanya akan mencari makanan jika perutnya sudah keroncongan. Padahal kelinci tahu bahwa hutan tempat ia tinggal sangat sulit untuk mencari makanan, akibat banyaknya binatang predator yang berkeliaran dan mencari mangsa, juga sumber makanan yang terbatas. Saat musim hujan tiba, hujan mengguyur hutan tempat kelinci dan landak tinggal, membuat keduanya tidak bisa berburu makanan. Namun hal itu tidak menjadi masalah bagi landak yang memiliki persediaan makanan di sarangnya yang ia cari beberapa hari yang lalu. Sedangkan kelinci harus mencari makanan walaupun tubuhnya terguyur hujan karena kelinci tidak memiliki persediaan makanan. Kelinci sudah berjalan ke sana, kemari, untuk mencari makanan, namun tidak ada yang ia dapatkan. Sebagai penunda lapar, kelinci meminum air hujan agar perutnya tidak keroncongan lagi. Karena tidak mendapat makanan, ia putus asa dan memutuskan untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, kelinci berniat singgah ke sarang landak, sahabatnya. Landak juga terheran-heran melihat kelinci datang dengan keadaan kuyup dan lemas. "Apa yang terjadi padamu, kelinci? Mengapa kau keluar sarang saat hujan sedang deras-derasnya?" tanya landak sambil membimbing sahabatnya untuk masuk ke dalam sarangnya. "Aku terpaksa menembus hujan untuk mencari makanan. Aku lapar sekali," jawab kelinci yang merasa lebih baik di tempat yang lebih kering. "Aku kasihan padamu. Akan aku bagi sedikit makananku padamu, agar kau tidak kelaparan lagi," ujar landak sambil mengambilkan beberapa buah apel dan buah pir. "Kau memiliki makanan? Bagaimana kau mencarinya? Sedangkan tubuhmu kering dan tidak terkena guyuran hujan," tanya kelinci heran. "Oh, makanan ini aku mendapatkannya 2 hari yang lalu, dan aku simpan agar saat aku lapar, aku tidak perlu mencarinya lagi. Ketahuilah sahabatku, bahwa sekarang musim hujan sudah tiba. Kita harus banyak menyimpan makanan agar saat hujan turun, agar kita tidak perlu mencari makanan lagi. Saat hujan turun, binatang pemangsa juga banyak berkeliaran," ujar landak menasehati sahabatnya. "Oh, benar juga. Aku selalu bermalas-malasan mencari makanan. Sahabatku, besok mari kita mencari makanan bersama," ajak kelinci kepada landak. "Ayo, aku tahu di mana kita bisa mencari buah dan sayur yang banyak," ujar landak antusias. Keesokan harinya, di cuaca yang sangat cerah, kelinci dan landak pergi mencari makanan di tempat yang landak katakan kemarin. Landak dengan cekatan dan sigap memasukkan makanan yang ia dapat ke dalam tempat penyimpanan yang mereka bawa. Sedangkan kelinci hanya memasukkan 1 buah saja, sudah sibuk kelelahan. Akhirnya, makanan yang berhasil mereka kumpulkan untuk persediaan 3 hari siap terkumpul, hanya dengan tenaga landak. Di dalam perjalanan pulang, kelinci dan landak sepakat untuk meletakkan persediaan makanan yang mereka kumpulkan di dalam sebuah lubang. Lubang tersebut terletak di antara sarang kelinci dan sarang landak dengan alasan agar adil. Malam harinya, landak merasa lapar dan mengambil makanan di lubang tempat ia dan kelinci menyimpan makanannya. Tapi landak heran. Persediaan makanannya yang harusnya masih banyak, kini berkurang hampir setengah. Makanan yang semula cukup untuk dimakan 3 hari, ternyata sudah hampir habis. Sementara itu, landak tidak mengetahui bahwa sedari tadi, seekor katak sedang memperhatikannya. Katak melihat ekspresi landak yang kebingungan, lalu katak menghampiri landak.
Hai Landa, apa yang kau lakukan di sini? Apa kau ingin mengambil makanan kelinci? Oh hai kata, aku tidak mencuri. Makanan ini juga milik aku. Aku dan kelinci mencarinya bersama. Kata terkejut dan menyesali perkataannya. Maafkan aku Landa, aku kira hanya milik kelinci. Bagaimana kau tahu lubang makanan ini milik kelinci? Tanya si Landa. Tadi aku melihat kelinci mengangkat banyak makanan dari lubang ini. Saat itu, aku sedang berburu serangga. Landa mulai curiga dengan kelinci dari perkataan sang kata. Maka, untuk memastikan apakah ini ulah sahabatnya atau ulah pencuri, Landa pergi bertanya kepada kelinci. Tidak, bukan aku pencurinya. Aku hanya mengambil satu pir, jawab kelinci saat Landa bertanya perihal makanan. Landa tidak mau berprasangka buruk terhadap sahabatnya yang satu ini. Dia sangat menyayangi sahabatnya. Landa sebenarnya juga tidak curiga dengan kelinci. Hanya saja dia heran mengapa persediaannya habis. Karena kelinci yang terakhir datang, maka Landa menanyakan hal tersebut kepada kelinci. Namun sekali lagi karena Landa sangat sayang kepada sahabatnya, maka ia biarkan masalah ini agar tidak menjadi masalah besar. Lalu pulanglah Landa ke dalam sarangnya dan mencoba melupakan permasalahan makanan tersebut. Mungkin saja dicuri oleh binatang lain. Akan tetapi keesokan harinya, saat Landa hendak mengambil makanan lagi, persediaan makanan sudah habis. Hanya tersedia buah pisang saja. Landa juga heran, mengapa makanan yang harusnya masih ada sudah habis, hanya disisakan buah pisang. Lalu Landa berpikir lagi, mengapa hanya buah pisang yang tersisa? Landa terus berpikir dan berpikir mencari kemungkinan siapa yang mencuri makanannya dan kelinci. Namun, dia berpikir lagi, mengapa kelinci tidak mencurigai atau merasa makanannya juga hilang, padahal ini makanan dia juga. Lalu Landa ingat bahwa buah pisang bukanlah buah yang disukai oleh kelinci. Bisa jadi kelincilah pencurinya. Bisa jadi kelincilah pencurinya. Lalu Landa langsung mendatangi rumah sahabatnya lagi dan menanyakan hal yang sama pada kelinci perihal hilangnya persediaan makanan itu. Bukan aku pencurinya, Landa, jawab kelinci singkat. Landa mulai curiga dari kemarin. Landa hanya menanyakan apakah kelinci tahu tentang persediaan makanan mereka yang dicuri. Bukan langsung menuduh kelinci, tetapi jawaban kelinci menunjukkan seolah-olah ia dituduh. Lalu Landa berkata, "Ya sudah, lupakan saja. Aku tahu kamu tidak akan mencuri makanan itu, karena kamu adalah sahabat aku. Tolong ambilkan aku air minum dong. Aku haus sekali," pinta Landa kepada kelinci. Saat kelinci pergi mengambil minum, Landa langsung membuka sebuah peti yang setahu Landa tidak pernah ada di sarang kelinci. Dan benar saja, di dalam peti itu terdapat persediaan makanan mereka yang sudah tinggal sisa-sisanya saja, dan beberapa buah ada yang bekas gigitan kelinci. Atas kejadian itu, Landa sangat kecewa dengan kelinci sahabatnya. Niat awal Landa akan memaafkannya jika ia mengakui perbuatannya yang salah tersebut. Niat awal Landa akan memaafkannya jika ia mengakui perbuatannya saat pertama kali Landa bertanya tentang persediaan makanan mereka yang habis secara tiba-tiba, padahal Landa baru mengambil 2 buah pir. Akibat dari kejadian itu, Landa tidak mau lagi menjadi sahabat kelinci. Amanat dari dongeng yang berjudul
Kelinci rakus ini memiliki amanat, yaitu kita tidak boleh membohongi orang lain, terlebih lagi kepada sahabat kita. Jika kita berani membohonginya, maka kita akan kehilangan sahabat kita. Jadi, kita tidak boleh berbohong. Sekian dongeng dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.